sejahtera buat kita semua. Baik, kembali lagi dengan saya Fitri Natalia, NIM A1C319076, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fisika angkatan 2019 reguler C. Nah, di sini saya akan kembali lagi untuk memberikan ilmu-ilmu di mana agar semua bagi kita bisa bermanfaat di dunia. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fenomena dinamika rotasi dalam kehidupan. Baik, tidak lama langsung saja kepada videonya. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu dinamika rotasi. Nah, dinamika rotasi adalah suatu cabang mekanika yang mempelajari tentang suatu gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lain yang turut mempengaruhi suatu gerak rotasi tersebut. Suatu benda berotasi jika semua bagian benda bergerak mengelilingi poros atau sumbu putarnya yang terletak pada salah satu bagian benda tersebut. Ketika benda bergerak secara terangasi, maka benda tersebut dapat menerima gaya eksternal apabila diberikan. Gaya yang diberikan itu dapat mengubah arah lintasan benda tersebut. Namun, apabila ketika benda tersebut bergerak berputar atau pada lintasan melingkar, maka benda tersebut dapat pula menerima gaya yang lebih dikenal sebagai torsi. Nah, di sini di dinamika ini dibagi menjadi dua, yaitu momen gaya torsi dan yang kedua momen inersial. Nah, momen gaya atau torsi itu tersebut dapat didefinisikan sebagai beberapa pengertian yakni, yaitu yang pertama, torsi ialah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Torsi biasanya disebut juga sebagai momen gaya. Momen gaya atau torsi bernilai positif untuk gaya yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar searah dengan tujuan jam, dan apabila benda berotasi dengan arah berlawanan putaran jam atau maka torsi penyebabnya akan bernilai negatif. Setiap gaya yang arahnya tidak berpusatnya pada sumbu putar benda atau titik massa benda dapat dikatakan memberikan torsi pada benda tersebut, seperti yang ada pada gambar seperti pada gambar berikut. Nah, torsi atau momen gaya dapat dirumuskan sebagai rumus yaitu T sama dengan R kali F, yang mana T-nya ialah torsi atau momen gaya dengan satuan mm, R-nya ialah gaya lengan gaya di satuannya m, F gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya dengan satuan n. Nah, gaya yang bekerja pada lengan gaya tidak tegak lurus, maka besar torsinya T sama dengan R dikali F dikali sin theta, di mana merupakan sudut antara gaya dengan lengan gaya. Nah, berikutnya yaitu momen inersial. Konsep momen inersial ini pertama kali diberikan oleh ahli yang bernama Leonhard Euler. Momen inersial ini dijabarkan sebagai kelembaban suatu benda untuk berputar pada porosnya, atau dapat dikatakan ukuran kesukaran untuk membuat benda tersebut berputar atau bergerak melingkar. Nah, besar momen inersial bergantung pada benda, bentuk benda, dan posisi sumbu putar pada benda tersebut, seperti pada gambar ini. Nah, momen inersial ini dirumuskan dengan rumus I sama dengan mr kuadrat, yang mana I adalah momen inersial dengan satuan kgm kuadrat, R jari-jari dengan satuan n massa benda atau partikel dengan satuan kg. Nah, benda yang terdiri atas susunan partikel atau benda-benda yang penyusunnya lebih kecil. Apabila melakukan gerak rotasi, maka momen inersial sama dengan hasil jumlah semua momen inersial penyusunnya, yaitu sebagai berikut. I sama dengan mr1 kuadrat ditambah mr2 kuadrat ditambah mr3 kuadrat, dan seterusnya juga seperti itu. Nah, setelah kalian mengetahui apa pengertian dinamika rotasi dan juga bagian-bagian
dinamika rotasi kan Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar A, ketika gaya F tepat berada pada poros pintu, maka tidak akan ada putaran pintu yang terjadi, atau bisa kita bilang tidak ada torsi. Sementara pada gambar B, ketika gaya F berada pada jarak maksimum dari poros pintu, maka dia akan menghasilkan torsi maksimum pula. Sementara pada gambar C, ketika gaya F berada pada tengah-tengah antara poros dan jarak maksimum, dia akan menghasilkan setengah dari torsi maksimum. Nah, karena itulah kenapa kenop pintu berada pada ujung untuk menghasilkan torsi maksimum, sehingga kita akan mudah membuka pintu. Nah, pada gambar D, ketika gaya F tidak tegak lurus atau sejajar dengan jarak ke poros, maka tidak akan ada torsi atau pintu tidak akan bisa berputar. Jadi, ada dua kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, makin besar lengan momen, makin besar pula momen gayanya. Nah, ini yang sudah dijelaskan pada gambar A, B, dan C. Semakin besar jarak F dari poros, maka semakin besar pula torsi yang dihasilkan. Nah, yang kedua, untuk menghasilkan momen gaya yang besar, gaya dan lengan momen harus tegak lurus. Jika gaya dan lengan momen sejajar, maka tidak akan ada torsi yang dihasilkan, seperti yang kita lihat pada gambar D. Nah, setelah mengetahui semuanya, itulah